Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Ekonomi dan Kebijakan Pengendalian Polusi. Yang meranggotakan, pertama, saya sendiri, Yozi Fionita, dengan NIM 20060026. Yang kedua, rekan saya yang bernama Sylvie Al-Ghazali dengan NIM 20060057. Dosen pengampu, Ibu Israyani SE MSE. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Ekonomi dan Kebijakan Pengendalian Polusi. Pokok pembahasan 1. Tipe polusi dan implikasi ekonomi dan lingkungan. 2. Instrumen kebijakan pengendalian polusi. 3. Implikasi ekonomi pengendalian polusi. 4. Kebijakan pengendalian polusi internasional dan global. Materi pertama 1. Tipe polusi dan implikasi ekonomi dan lingkungan. A. Polusi dan degradasi lingkungan. Eksternalitas dan masalah lingkungan telah diskusikan secara ekstensif pada bab 3 yang secara jelas membahas tentang hubungan antar sistem lingkungan, di mana aktivitas ekonomi senantiasa menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Meskipun sistem lingkungan mempunyai kapasitas alami untuk menyerap polusi atau limbah yang kembali ke permukaan bumi, tetapi kalau kegiatan ekonomi dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga potensi terjadinya limbah dan polusi juga semakin tinggi. Bahkan melampaui kapasitas lingkungan tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya dampak lingkungan yang serius dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya dan atau beban sosial dan lingkungan yang tinggi. Secara skematis taksonomi, keberadaan polusi seperti itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. 1. Degradasi lingkungan. 2. Kapasitas serap lingkungan. 3. Akumulasi polutan. 4. Muatan emisi atau polutan. B. Tipe dan karakteristik polutan. Secara fisik, residu-residu meliputi beragam material dan energi yang masuk ke media lingkungan, sehingga bisa membedakan berbagai tipe polutan berdasarkan faktor yang mempengaruhi karakteristik ekonominya. Tipe polutan dapat dikategorikan berdasarkan pada banyak kriteria, misalnya bisa terurai atau tidaknya polusi, dampak spesialnya, jelas tidaknya sumber polusi, tingkat bahayanya, dimensi waktunya, serta mobilitasnya. Yang selanjutnya diuraikan berikut ini. A. Tipe polutan berdasarkan akumulasi tidaknya. B. Tipe polutan berdasarkan dampak spesialnya. C. Tipe polutan berdasarkan tingkat bahayanya. D. Tipe polutan berdasarkan bergerak tidaknya. E. Tipe polutan berdasarkan jelas tidak sumbernya. F. Tipe polutan berdasarkan berlanjut tidak emisinya. C. Lebih jauh dengan stok polutan. Terlepas dari kategorisasi polutan yang telah diuraikan di atas, klasifikasi polutan yang berdasarkan pada bisa terurai atau terserapnya polusi atau limbah oleh lingkungan merupakan kategorisasi polutan yang mempunyai implikasi yang luas, baik dari aspek spesial, temporal, maupun intensitas dampak yang ditimbulkan, sehingga perbedaan tipe ini mempunyai implikasi sosial, ekonomi, lingkungan yang berbeda. Namun stok polutan SP ialah atau polutan yang terakumulasi harus mendapatkan perhatian khusus karena akumulasi dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan bisa semakin meningkat dari waktu ke waktu. D. Pengendalian SP yang optimal. Pengendalian polusi yang terkait dengan banyak faktor antar biaya polusi, mekanisme dan instrumen kebijakan yang sesuai. Namun, pengendalian polusi yang optimal bisa dilakukan baik dalam konteks SP yang bisa terurai atau terserap maupun SP yang tidak bisa terurai.
Keragaman polusi dan limbah di Indonesia. Adanya polusi lingkungan akan menimbulkan biaya eksternal bagi rumah tangga dan perusahaan sebagai sumber polusi itu sendiri. 2. Instrumen kebijakan pengendalian polusi. Perbedaan dalam karakteristik polusi seperti yang sudah diuraikan pada bagian di atas tentu saja membutuhkan pendekatan dan kebijakan yang sesuai untuk mengatasinya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ada beberapa indikator yang terkait dengan kebijakan pengendalian polusi. Dari suatu perspektif kebijakan dengan kebijakan pengendalian polusi. Dari suatu perspektif kebijakan, memperbaiki kualitas lingkungan bisa dilakukan melalui interferensi yang efektif. Kalau dikaji dari banyak literatur, sekarang ini pusat perhatian mengacu kepada interferensi yang hemat biaya, misalnya perbandingan instrumen regulasi atau hukum dan instrumen yang bisa digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pendekatan hukum. Pendekatan historis untuk pengendalian polusi pada dasarnya adalah menggunakan standar emisi (emission standard) sebagai suatu pendekatan hukum atau komando dan kendali. Pendekatan insentif ekonomi atau berbasis pasar. 1. Evolusi pendekatan berbasis pasar dalam pengendalian polusi. 2. Strategis pengendalian polusi yang efisien. 3. Denda ketidakpatuhan. 4. Jaminan penampilan. 5. Denda emisi. 6. Denda ambien. 7. Denda produk. 8. Subsidi. 9. Sistem perdagangan emisi. Dan yang ke-10 instrumen lainnya. C. Pendekatan sukarela. Pendekatan sukarela juga dipraktikkan dalam menangani masalah polusi. Misalnya, Inggris mulai bereksperimen dengan persetujuan sukarela dan instrumen berbasis pasar jauh lebih lambat dibandingkan dengan persetujuan negara-negara industri Komisi Eropa anggota bagian utara lainnya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Sufri Al-Ghazali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Al-Ghazali akan menyampaikan pembahasan materi poin 3 dan poin 4. Pembahasan materi poin 3 yaitu implikasi ekonomi pengendalian polusi. Secara teoritis, kebijakan lingkungan yang ditargetkan secara spesial dipertimbangkan optimal karena agen ekonomi menentukan usaha-usaha mereka, akan tetapi keunggulan ini bisa ditentukan oleh biaya informasi yang tinggi. Mungkin untuk mengurangi skala spesial dan secara simultan membatasi biaya-biaya dan memperoleh efektivitas lingkungan. Perbandingan standar teknologi, standar penampilan pajak, dan izin yang diperdagangkan telah menjadi suatu topik utama dalam hukum lingkungan dan ekonomi lingkungan. Kebanyakan analisis mengasumsikan bahwa emisi dampak kesehatan terkait secara linear dan positif. Poin selanjutnya, poin 4, kebijakan pengendalian polusi internasional dan global. Masalah eksternalitas atau problem of international externalities yang sering disebut polusi lintas batas atau transboundary pollution akibat kurangnya hak-hak kepemilikan atau property right dalam sumber daya umum global. Sumber daya umum ini meliputi atmosfer, lautan, cadangan keragaman hayati global, dan ekosistem terestrial penting, seperti hujan tropis. Poin 4 terbagi atas 3 pembagian. Yang A, yang pertama, polusi internasional dan teori permainan. Perdagangan emisi bisa diterapkan pada kasus polusi lintas batas internasional. UNFCCC menyatakan bahwa pihak-pihak negara maju harus mengambil inisiatif untuk melawan perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi GHG dan betul-betul harus mempertimbangkan gangguan atau beban yang abnormal atau tidak sesuai terhadap negara-negara lain, terutama negara berkembang. Poin B, kebijakan tarif eksternalitas. Kebijakan pengendalian polusi
lintas nasional bisa didekati dalam konteks perdagangan internasional melalui pemberlakuan tarif terhadap komoditas yang menimbulkan eksternalitas atau offending commodity. Poin yang terakhir, poin C, mekanisme fleksibilitas dan instrumen izin emisi yang bisa diperdagangkan secara internasional. Poin C ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, mekanisme fleksibilitas. Kedua, konsep kebijakan emisi yang bisa diperdagangkan internasional. Yang ketiga, perspektif penerapan instrumen pajak dan izin yang diperdagangkan bagi polusi internasional. Yang terakhir, pasar sertifikat hijau. Baiklah, hanya itu penampilan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.